Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas over kredit rumah bersubsidi. Kebetulan saya punya teman yang punya pengalaman sudah melakukan over kredit. Teman saya ini beli rumah KPR bersubsidi ini secara over kredit dari tetangganya. Kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Tipe rumahnya 3672. Nah, cukup terjangkau ya, 50 juta dengan ukuran 3672. Kemudian usia kreditnya kurang lebih sudah berjalan hampir 3 tahun, masuk tahun ketiga kurang lebih. Nah, teman saya ini bersama si pemilik rumah pertama tadi, si tetangga dari teman saya, itu melakukan over kreditnya di hadapan notaris. Jadi, mereka datang ke kantor notaris menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan over kredit rumah bersubsidi. Nah, ternyata dari notaris mempersilahkan dan memperbolehkan untuk melakukan over kredit rumah bersubsidi tersebut. Hanya saja memang karena usia kreditnya belum mencapai 5 tahun, maka over kreditnya tidak bisa diajukan langsung kepada pihak bank. Misalkan mengajukan permohonan over kredit kepada pihak bank. Menurut notaris sudah pasti tidak akan di-ACC karena itu tadi usia kreditnya juga belum mencapai 5 tahun untuk melakukan over kreditnya di hadapan notaris. Karena kalau hanya transaksi antara si pemilik pertama dengan calon pemilik yang baru yang akan melanjutkan cicilan ini, kalau tidak dilakukan di hadapan notaris itu kedepannya, khususnya lagi pada saat pengambilan sertifikat rumah, itu akan lebih sulit, akan lebih banyak kendalanya lah dibandingkan kalau dilakukan dengan cara di hadapan notaris. Nah, biayanya berapa? Teman saya ini kemarin mengeluarkan biaya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah untuk biaya notaris. Jadi 5 juta rupiah ini biaya notaris sudah plus mungkin dengan pajak sepertinya ya. Tapi ini di daerah teman-teman, di kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Tidak menutup kemungkinan kalau di perkotaan bisa lebih besar dari ini ya. Apalagi kalau zonanya misalkan sangat strategis di tengah perkotaan. Kemudian juga NJOP-nya berapa, itu juga mungkin bisa mempengaruhi besarannya biaya notaris. Nah, apa saja sih yang didapatkan oleh teman saya ini yang beli rumah dari tetangganya dengan cara over kredit? Itu kurang lebih mendapatkan berkas-berkas itu diantaranya satu adalah PPJB ya, PPJB, kemudian surat kuasa untuk melanjutkan cicilan, melanjutkan angsuran, dan surat kuasa untuk mengambil sertifikat rumah apabila nanti cicilannya sudah lunas secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan nanti teman saya ini sudah lunas, dia bisa mengambil sertifikat rumah tersebut secara langsung membawa surat kuasa dan juga berkas yang diperoleh dari notaris tadi kepada pihak bank penyalur KPR bersubsidi tersebut. Tidak perlu lagi misalkan menghadirkan pihak pertama, karena kalau misalkan over kreditnya di hadapan notaris, tentu notaris juga akan meminta persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Misalkan ya, KTP dari pemilik pertama dan pemilik kedua, kemudian kartu keluarga, buku nikah kalau sudah menikah, dan lain sebagainya, tentu nanti notaris yang akan menyampaikan. Jadi intinya dari pengalaman teman saya ini ternyata bisa rumah KPR bersubsidi khususnya dilakukan over kredit meskipun usia cicilannya belum 5 tahun. Dan over kreditnya ini dilakukan di hadapan notaris dengan biaya notaris sekitar 5 juta. Jadi kalau teman-teman mau over kredit nih, pengen tahu berapa sih kisaran biaya notaris over kredit rumah bersubsidi? Jawabannya tergantung teman-teman. Tidak bisa dipastikan angkanya berapa. Disesuaikan dengan tipe rumahnya, dengan wilayahnya, zonanya, NJOP-nya, dan lain sebagainya. Nah, yang saya ceritakan ini teman saya yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tentu saja kalau di kota-kota besar bisa lebih besar biaya notarisnya. Nah, itu saja pengalaman dari teman saya yang sudah membeli rumah KPR bersubsidi dengan cara take over ya, dari pemilik pertamanya, dari tetangganya yang dilakukan di hadapan notaris. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita, khususnya buat teman-teman yang misalkan punya maksud untuk mengalihkan kredit pemilikan rumah atau membeli rumah KPR bersubsidi dengan cara over kredit. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer
Deso.